Pernah nggak sih lagi tenang-tenang, saham kamu tiba-tiba anjlok? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, bisa jadi itu gara-gara aksi korporasi yang namanya right issue. Dan kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi jebakan loh. Yuk kita bedah bareng-bareng biar kamu nggak salah langkah. Coba deh bayangin skenario ini. Pagi-pagi, kamu buka aplikasi trading, lihat portofolio, dan salah satu saham andalan kamu tiba-tiba merah banget. Anjlok 30% dalam semalam. Padahal kamu cek berita, nggak ada kabar buruk apa-apa. Kosong. Panik nggak? Pasti panik kan? Eits, tenang dulu. Penurunan drastis kayak gitu belum tentu berarti kehancuran. Bisa jadi ini yang namanya right issue. Nah, cara kamu bereaksi di momen ini itu krusial banget. Jadi mari kita mulai dari awal ya, biar paham apa sih yang sebenarnya terjadi sama harga saham kamu itu. Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa harganya bisa anjlok? Secara teknis, apa sih penyebabnya? Jadi gini, right issue itu intinya adalah cara perusahaan buat cari modal tambahan. Mereka nawarin ke kita, para pemegang saham lama, sebuah hak buat beli saham baru. Dan harganya? Biasanya sih harga diskon. Kedengarannya enak kan? Tapi justru disinilah letak kebingungannya, yaitu pas harga sahamnya tiba-tiba disesuaikan jadi turun di tanggal X date. Nah, disinilah momen dimana kebanyakan investor retail bikin kesalahan yang sebetulnya nggak perlu dan bikin rugi. Mereka lihat harga baru di X date yang jauh lebih rendah. Kemarin harganya masih 765, hari ini kok jadi 472. Langsung dia mikir, wah diskon gede nih, kesempatan. Padahal, nah dari pikiran diskon tadi, langkah selanjutnya yang kelihatannya paling logis apa coba? Ya beli lagi dong buat average down, biar harga rata-rata kita jadi lebih rendah kan? Kelihatannya pinter, tapi sayangnya ini salah besar. Ini adalah jebakan psikologis yang paling umum. Dan lihat deh hasilnya, dengan nambah beli lagi di tanggal X date, kamu itu sebenarnya secara nggak sadar malah bikin naikin harga rata-rata keseluruhan kamu. Ini jadi bukti nyata adanya kesalahpahaman mendasar yang bisa berakibat fatal. Oke, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejebak dan malah bisa menavigasi right issue ini dengan sukses? Ada satu mantra, satu kata kunci yang sederhana, tapi kuat banget, yang harus kamu pegang erat-erat. Dihitung. Udah, itu aja. Semuanya itu soal perhitungan, bukan soal perasaan atau tebak-tebakan. Nah, tabel ini nunjukin segalanya. Kelihatan banget kan perbedaannya? Yang satu ikutin emosi, beli lagi. Yang satu lagi tenang dan ngitung dulu. Hasil akhirnya beda jauh. Cuma dengan menghitung posisi kamu bukannya bereaksi, modal rata-rata kamu jadi jauh lebih rendah. Jadi, poin paling penting yang harus diingat adalah harga X-date yang kelihatan lebih murah itu bukan diskon. Itu cuma penyesuaian matematis setelah nilai haknya dikeluarin dari harga saham. Oke, kamu sekarang udah tahu cara menghindari jebakannya. Tapi itu baru setengah dari perjuangan. Langkah berikutnya adalah mengevaluasi penawarannya itu sendiri. Kenapa? Karena nggak semua right issue itu diciptakan sama. Sebelum kamu putusin buat nebus hak kamu, coba deh jadi detektif dulu. Kamu harus tanya pertanyaan-pertanyaan kritis ini. Perusahaannya butuh duit buat apa sih? Buat ekspansi atau cuma buat bayar utang? Dilusinya seberapa besar? Ada bandar atau market maker yang jagain nggak? Prospek ke depannya gimana? Dan ini penting, dananya itu beneran duit cash atau cuma pindah-pindahin aset? Coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi ada Inet yang right issue-nya buat pertumbuhan. Tujuannya jelas. Di sisi lain, ada GMFI yang tujuannya lebih ke perbaikan kondisi keuangan. Nah, buat kita sebagai investor retail, jelas kan mana yang lebih menarik? Pastinya yang fokus buat tumbuh. Kalau kamu mau benar-benar menguasai ini, kita harus naik level. Kita harus coba berpikir seperti para pengendali permainan, yaitu para market maker. Mereka inilah pihak-pihak dengan modal raksasa yang tugasnya menjaga likuiditas dan ya seringkali mengarahkan harga. Pola pikirnya itu beda 180 derajat. Investor retail fokus ke harga. Panik kalau harga turun dan mikirnya gimana caranya average down. Market maker beda. Dia fokus ke cerita besarnya. Dia yang menciptakan tekanan psikologis itu. Dan dia mikir gimana cara memaksimalkan keuntungan total mereka. Kita cuma lihat pesta yang udah selesai. Mereka udah nyiapin pestanya dari jauh-jauh hari. Ingat ini baik-baik. Tujuan market maker adalah memastikan right issue ini sukses untuk mereka. Belum tentu untuk kamu. Jadi,
Mereka nggak akan segan-segan mainin harga buat menciptakan rasa takut atau serakah supaya tujuan mereka, misalnya bikin orang-orang nebus haknya, bisa tercapai. Makanya kuncinya itu bukan cuma nebak-nebak harga bakal kemana. Kuncinya adalah benar-benar paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini berarti kita harus lihat lebih dari sekedar grafik. Kita harus paham ceritanya, momentumnya, dan motivasi di balik semua ini. Jadi, lain kali kamu ketemu sama yang namanya right issue, ingat aturan emasnya. Tapi yang lebih penting dari itu, coba tanyakan ke diri kamu sendiri, apa cerita sebenarnya di balik ini semua? Kemampuan inilah yang membedakan investor cerdas dari kerumunan.